puji Tuhan, puji Tuhan. Sama-sama bilang, luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, luar biasa bahwa hari-hari di hidup kita adalah hari-hari di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Saudara, dunia sedang bergejolak hari-hari ini dengan semua perang yang ada, ekonomi tidak stabil, dan banyak kondisi sehingga akhirnya banyak orang H2C, tahu H2C? Harap-harap cemas, harap-harap cemas, nah gitu loh ya. Tapi kita tidak cemas ya, kita sukacita, amin. Bilang kiri kanan, kita tidak cemas, tapi kita sukacita. Baik, puji Tuhan. Hari ini adalah diperingati sebagai hari kebangkitan dari Tuhan Yesus. Saudara, ini menarik. Mengapa? Karena banyak orang mati dan ada beberapa yang dibangkitkan. Atau sebelumnya kita boleh katakan, semua orang pasti mati. Sama-sama bilang, semua orang pasti mati. Tapi tidak semua dibangkitkan. Oke. Saudara, peristiwa kebangkitan sampai hari ini adalah peristiwa yang sungguh menjadi misteri yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Hanya bisa diselesaikan oleh iman. Dan oleh sebab itu, peristiwa kebangkitan Yesus ini adalah satu-satunya yang menjadi pembeda utama di muka bumi ini antara kekristenan dengan yang lainnya. Karena semua pemimpin agama lainnya pernah lahir, Yesus pernah lahir. Tetapi dan semua pemimpin agama lainnya juga pernah mati, Yesus juga mati. Tapi hanya satu tokoh atau seseorang yang disembah atau Allah yang disembah yang pernah hidup, mati, dan bangkit. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Saudara, beberapa hari ini saya seperti diteguhkan Tuhan. Tahun depan kita akan bikin sebuah acara seperti ini, tetapi berseri. Dan saya berharap semua saudara sehat dan kuat, seperti saya juga sehat dan kuat, amin. Jadi kita akan membuat sebuah kronologi, sama-sama bilang kronologi. Kronologi cerita bagaimana Yesus itu sejak hari Minggu, sehingga disebut Minggu Palem. Oke ya. Terus apa yang dikerjakan Yesus hari Senin, Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Karena saudara pasti berpikir ini bagaimana cara memahami Alkitab. Contoh saudara, ini saya hanya akan men-trigger saudara sehingga saudara mulai mempersiapkan diri untuk tahun depan. Pak Pendeta, lama sekali tahun depan. Ya, ini pesan sponsor saudara. Oke ya, coba sebentar sama-sama. Matius pasal yang ke-12 ayat 40. Saudara coba lihat sama-sama. Ini menarik. Yuk sama-sama baca. Matius pasal 12 ayat 40. Kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan berapa hari? 3 hari, 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari, 3 malam. Wah, betul ya? Anak manusia ini adalah berbicara tentang Yesus. Karena di atas itu, kalau kita baca bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka datang kepada Yesus. Dan mereka menginginkan tanda tentang Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yesus bilang, tanda ketuhanan dia adalah tanda yang dialami oleh Yunus. Bagaimana Yunus dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Demikianlah Yesus 3 hari 3 malam dalam perut bumi dan dia dibangkitkan. Namun saudara, dengan matematika dan pengetahuan hari ini, kemarin kita mempelajari atau memperingati namanya Jumat Agung. Jumat Agung dipercayai sebagai momen di mana Yesus disalibkan. Berarti Yesus mati hari Jumat.
Terus 3 hari 3 malam, harusnya habis hari Jumat apa? Sabtu, Minggu, Senin. Harusnya hari apa kita rayakan kebangkitan Kristus? Senin. Tuh, kenapa hari Minggu? Wah, saudara pernah nggak mikir? Oh iya ya, wah, mau tahu jawabannya? Mau atau mau banget? Tunggu tahun depan. Saya punya jawabannya dan mempelajarinya panjang, saudara. Kita akan gambar waktu dan kita banyak. Memang kurang cocok untuk di ibadah minggu karena saudara akan buka ayat, lihat tradisi orang Yahudi dan semuanya. Dan saya merancang tahun depan kita akan buat itu. Lalu kita akan rancang juga hari Kamis Putih yang biasa orang bilang Kamis Putih itu apa gitu loh ya. Hari Kamis itu Yesus sebelum dia diserahkan, dia itu membuat perjamuan kudus. Bagaimana perjamuan kudus pada zaman Yesus? Tahun depan kita akan buat polanya gitu loh ya. Kita akan coba setup di mimbar ini gitu loh ya. Kita akan coba, saya berharap saudara ikut sama-sama, kita kreatif. Dan ada beberapa orang yang memeragakan nanti. Siapa Yesus, siapa Petrus, siapa Yohanes. Oke, saudara yang mau jadi Yudas Iskariot berdoa memang. Ya, kita akan buat. Karena saudara akan lihat perjamuan kudus yang dilakukan Yesus bukan seperti The Last Supper yang digambar oleh Leonardo da Vinci. Enggak, bukan. Yang di atas meja. Perjamuan kudus mereka itu rebahan. Jadi kita akan coba buat di sini nanti meja lesehan, bunga-bunga diturunkan, dan kita akan buat, kita akan bahas. Dan juga nanti saudara akan kita lihat, oh ini secara tradisi dan ini yang ada dalam firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus semangat, bilang kiri kanan, semangat bertumbuh. Ya gitu loh ya. Karena tahun depan kursi ini akan penuh, nggak muat lagi orang. Jadi mungkin akan orang sambil berdiri, nggak apa-apa ya. Bilang kiri kanan, nggak apa-apa kalau sambil berdiri. Iya, makanya harus banyak bawa jiwa pada Tuhan, amin. Nah kita akan pelajari apa sih gitu loh. Makanya waktu saya mempelajari firman Tuhan, pergi ke sana, lihat tempat di mana Yesus melakukan perjamuan kudus, lalu bagaimana perjamuan kudus ala orang Yahudi, itu memberi banyak pengertian. Lalu juga nanti hari Minggunya kita akan bahas Minggu tahun depan, kebangkitan Yesus. Kita akan melihat nanti fakta tentang kubur Yesus. Sama-sama bilang kubur Yesus. Saudara, kalau saudara pergi ke Yerusalem, ziarah, saudara akan dibawa ke 2 tempat. Dan saudara bingung, di mana ini kubur Yesus? Di situ atau di sini? Di Panaikang atau di Panara? Sama-sama P. Yang mana ini? Saudara akan bingung, saudara. Nah, waktu saya dengan istri ke sana, kami cari dua-dua saudara. Wow, iya ada yang bilang ini kubur Yesus. Ada yang bilang ini kubur Yesus. Dan dua-duanya tempatnya mirip seperti dalam Alkitab. Tapi yang pasti, dengar sekali lagi, tahun depan akan ada videonya. Nanti akan minta bantuan Kak Indri, Om Kris, kita setting videonya dengan baik. Karena ada artisnya di dalam. Nah kita nggak mau artisnya ini menghalangi ya. Kita mau, nah itu ya. Karena apa saudara, dua-dua kuburan itu saya sama Kak Eci pergi. Saudara tahu nggak ada di dalam. Jadi nggak peduli kuburan yang mana. Yang pasti kuburannya kosong saudara. Kuburannya kosong, oke ya. Nah hari ini kita belajar firman Tuhan, ingat baik-baik tahun depan, sama-sama bilang tahun depan. Jadi saya berharap jemaat Tuhan kalau mau menikah, tolong jangan bulan April. Ya, ya, jangan bulan April ya. Jangan juga Mei, nanti maybe yes, maybe no. Baik, oke hari ini kita belajar firman Tuhan. Kekristenan mempelajari atau memperingati dan menetapkan hari ini adalah hari Minggu adalah hari kebangkitan. Seperti saya katakan nanti kita akan belajar itu. Bagaimana, kenapa bisa. Sedikit saja informasi. Karena zaman dulu ada 2 kalender. Kalender yang pertama adalah kalender yang disebut berdasarkan matahari. Yang kedua kalender berdasarkan
bulan. Jadi menghitungnya kalender matahari dan bulan ini beda. Saudara, kalender bulan dipakai oleh orang Yahudi. Makanya dikatakan bulan Nisan, Paskah itu dikatakan ya. Ada namanya nama-nama bulan disebut di sana. Orang saudara kita Muslim juga menggunakan penanggalan kalender bulan, tapi beda dengan Yahudi. Makanya perhitungannya beda. Nah, kalender bulan ini dan kalender matahari ini berbeda sehingga penetapan tanggalnya berbeda. Itu sebabnya bapak-bapak gereja pada zaman dahulu, abad kedua, abad ketiga sampai keempat, mereka akhirnya duduk bersama memutuskan supaya kita nggak macam-macam. Ada yang rayakan Paskah tanggal segini, ada yang begini, ada yang merayakan Paskah. Karena memang perayaan Paskah itu pada zaman dahulu adalah perayaan orang Yahudi dan membawa korban. Dan biasanya pada perayaan itu juga adalah perayaan panen dan juga akan membawa korban ke bait suci. Dan pada saat itu full moon, bulan itu bulan penuh. Nah, jadi kalau nggak bulan penuh nggak dirayain. Kok bisa? Nah, itu tradisi. Sehingga saudara bisa temukan, kita kan hanya tahu hari Sabat itu satu. Supaya saudara temukan bahwa tradisi orang Yahudi, Sabat itu ada 7 hari Sabat. Wah, apa itu Pak Pendeta? Lah iya, tetapi yang dimention di dalam Alkitab, hari Sabat itu yang mana? Nah, itu sebabnya kita boleh temukan, saudara kalau buka di dalam pengetahuan, di dalam komputer, dalam internet, Yesus dikatakan disalibkan hari Rabu, sehingga akhirnya kita bisa temukan bahwa dia bangkit di hari Minggu. Bukan hari Jumat. Terus kenapa ada Jumat Agung? Nah, saudara akan temukan. Nah, peristiwa ini butuh yang namanya urutan sejarah, butuh namanya budaya, sampai apa yang menjadi kesepakatan gereja atau bapak-bapak gereja pada zaman dahulu. Semua itu akan kita bongkar, itu butuh seminar panjang. Nah, oleh sebab itu kita akan bikin beberapa hari. Dan saya berharap hari itu jangan cuti, jangan bulan madu, dan jangan lakukan yang lain, kita datang sama-sama. Dan di situ nanti kita akan buat tanya jawab, sehingga saudara temukan. Kami akan merancang pada waktu itu akan ada bacaan kepada jemaat. Sehingga jemaat membaca, hari sore ketika kita buat itu, saudara terbuka, oh ini. Sehingga akhirnya kita menemukan aha moment ya. Untuk mempersiapkan itu tidak mudah, doakan supaya kita semua ditolong Tuhan, amin. Baik, kita hari ini belajar tentang tanpa kebangkitan apa yang terjadi. Yuk sama-sama kita baca dulu 1 Korintus pasal 15. Oke, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kita baca. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita baca. Yuk. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. 1, 2, dan 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kau terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Oke, kita bersyukur, silakan duduk. Saudara, di sini dikatakan tentang kebangkitan Kristus. Yang pertama dikatakan di sini, kalau saudara lihat ayat ini menarik sekali dan perlu kita pahami bersama-sama. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sama-sama bilang sesuai dengan kitab suci. Oke, saudara, kitab suci yang ada pada saat itu sebelum full Alkitab ini ada, yaitu kitab-kitab perjanjian lama dan yang namanya kitab Injil, itu yang pertama. Sesuai dengan kitab suci, dikatakan ayat 5 bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid dan seterusnya. Artian Alkitab ini menjadi sumber utama bahwa Yesus itu pernah mati dan dibangkitkan. Nah sekarang kalau dia tidak ditulis atau tidak diyakini tentang kebangkitannya, apa yang terjadi? Lihat ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati. Katakan, dibangkitkan dari orang mati. Oke, angkat kepala saudara. Saudara akan bilang, coba ya. Bahasa Indonesia, dibangkitkan itu artinya bukan bangkit sendiri. Betul? Berarti ada yang membangkitkan dia. Betul ya? Benar ya bahasa Indonesia kita ya? Saudara periksa di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, tetap dibangkitkan itu, Yesus gak bangkit sendiri. Lalu saudara akan bilang, wah berarti dia bukan Tuhan. Itulah yang diklaim oleh agama-agama lain. Yang baca Alkitab, tidak baca kitab suci yang dikatakan seluruhnya. Sehingga mereka, oh lihat itu. Lihat itu, Yesus dibangkitkan, berarti dia tidak berkuasa. Wah, salah itu. Nah saudara dengar baik-baik. Supaya saudara paham, pencatatan Alkitab itu tidak seperti selera kita. Karena kalau mengikuti selera orang, susah. Semua selera beda. Tapi tahukah saudara, bahwa peristiwa kebangkitan Yesus, di situ Allah Tritunggal bekerja. Oh masuk sih Pak Pendeta? Iya. Yuk kita buka sama-sama. Yang pertama ketika dikatakan Kristus dibangkitkan, terus siapa dong yang membangkitkan dia? Yuk yang pertama yuk kita buka sama-sama kitab Galatia. Di kitab Galatia pasal yang pertama, ayat 1, Galatia 1 ayat 1. Oke, saya baca buat saudara. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena apa? Manusia. Juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi siapa yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati? Allah Bapa. Sama-sama bilang Allah Bapa. Oke ya. Jadi Yesus Kristus tuh bangkit dari kematian oleh karena Allah Bapa yang membangkitkan. Sekarang saudara kita lompat di Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat 11. Ya, Roma 8 ayat 11. Saya bacakan buat saudara. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati,
diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkit akan oleh rohnya kan untuk dapat. Yang ketiga, Yohanes jawab Yesus, ombak bait Allah dalam 3 hari, 40 tahun, kau dapat membangun. Tetapi yang dimaksud adalah apa? Kemudian, ia barulah dan di saudara datang akhir bagaimana ketika dia sanggup berikan, sanggup dikatakan dia Kristus yang dibangkit di yang yang mulai mengikuti itu. Nah, ini sejak nampakkan diri dia ini kan Tritunggal Allah Bapa. Yesus bangkit. Jadi ke-15, kalau kita lanjut baca ayat 12. Jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi karena Yesus sudah bangkit, rohnya ada dalam kita, dan Allah adalah Tuhan kita, maka kita yang mati akan seperti Yesus mengalami kebangkitan. Amin. Makanya 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi dengar baik-baik. Peristiwa kebangkitan Kristus itu adalah bukti kuat mendasarkan iman kepercayaan kita. Iblis tahu ini. Itu sebabnya kita lompat dulu yuk jauh ke kitab Matius pasal yang ke-27. Lihat apa yang terjadi. Iblis tidak mau, bahkan ahli-ahli Farisi, ahli Taurat tidak mau bahwa peristiwa kebangkitan ini menjadi dasar iman orang percaya, dasar yang membuat orang-orang mengikuti dia. Lihat sama-sama Matius 27. Oke, ayat yang ke-62. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan,
Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Sedikit spoiler, kalau dibilang hari-hari persiapan, itu adalah hari persiapan untuk Sabat. Saya bilang tadi ada banyak sahabat mereka. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, mereka sebut Yesus sebagai si penyesat. Sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan apa? Bangkit. Oke. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk apa? Mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Oke, stop dulu. Dengar. Kita baca dulu baru saya jelaskan. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga bagimu. Pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka mematrai kubur itu dan menjaganya. Oke, stop dulu. Saudara dengar baik-baik. Waktu kemarin saya sampaikan informasi pada saudara. Pemberitaan pertama tentang kematian Yesus dia sebutkan. Dan peristiwa tentang dia akan disalib 40 hari sebelumnya, itulah yang dikenal dengan Rabu Abu. Yesus bicara tentang kematiannya, tapi dia juga bicara tentang kebangkitannya. Lalu orang-orang Farisi ini yang melihat Yesus, mereka ini menghukum Yesus sekalipun Yesus membuat mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Yesus mengajar dengan baik. Dia menjadi rabi, banyak pengikutnya. Orang Farisi tidak masalah. Tapi masalah ketika Yesus berkata dia adalah Tuhan. Makanya mereka marah. Engkau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Dan itu adalah berita penyesatan. Lihat, orang-orang Farisi, ahli Taurat tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka katakan itu penyesatan. No, itu adalah kabar sorgawi. Dan kabar sorgawi yang kedua, yang lebih besar adalah dia akan mati dan dia akan apa? Bangkit. Nah, ahli Taurat orang Farisi ini pikir, kalau itu terjadi, maka apa yang terjadi? Semua perkataan dia sebelum dia mati adalah kebenaran. Itu sebabnya saudara lihat, waktu Yesus ditangkap, lalu kumpul ini orang-orang Farisi, ahli Taurat, ada 70 di antara mereka Sanhedrin, pemimpin-pemimpin, mereka memutuskan. Mereka ini adalah orang-orang yang dibiayai oleh negara untuk menjaga ajaran Taurat mereka tidak disimpangkan atau tidak diselewengkan. Lalu mereka membawa Yesus ke pengadilan, diadili. Saudara tahu apa yang terjadi? Nikodemus ada di sana. Gamaliel ada di sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Nikodemus sampai bolong gini. Ingat enggak? Dulu ada orang, dia buat sebuah pengajaran. Banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Tapi ketika dia mati, pengikutnya apa? Kocar kacir, bubar. Yesus ini mungkin begitu juga katanya. Saudara ahli Farisi, ahli Taurat orang Farisi bilang apa? Kayaknya enggak deh. Mereka mulai punya ketakutan. Karena apa? Mereka lihat orang yang mati dibangkitkan, betul? Bahkan peristiwa Yesus mau dibunuh dicatat dengan jelas di kitab Yohanes ketika peristiwa Lazarus dibangkitkan. Karena ketika anak Yairus dibangkitkan, Yesus lakukan di rumah di Yairus dan Yesus ngomong gini, jangan kasih tahu sama orang lain, sama siapa-siapa. Tapi waktu Lazarus dibangkitkan, itu dilihat oleh banyak orang. Bahkan ahli Taurat ada di sana. Orang-orang Farisi menjadi saksi. Makanya Yesus berkata, dengarkan aku Bapa, tapi bukan hanya tentang aku, tetapi supaya orang banyak ini tahu. Jadi lihat, dan waktu Lazarus keluar, kita nggak tahu. Kalau Lazarus itu orang Cina, mungkin dia akan gini. Ya, kalau orang Indonesia, udahlah, nggak usah dibahas. Saudara kita nggak tahu, gitu loh. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Informasi itu membuat orang Farisi ini bilang, jangan-jangan betul itu mereka datang.
lapor. Yesus ini bilang dia akan bangkit hari ketiga. Jangan sampai itu terjadi. Terus gimana? Disuruhlah tentara Romawi menjaga. Saudara dengar baik-baik. Tentara Romawi, sama-sama bilang tentara Romawi, adalah tentara paling hebat pada masa itu. 2/3 dari bumi dikuasai oleh mereka. Tidak ada kata kegagalan dalam hidup mereka. Betul, nggak ada. Oleh sebab itu mereka menjaga dengan baik. Menjaga dengan baik. Oke, diperintahkan menjaga kubur. Katakan sama-sama, menjaga kubur. Saudara dengar, saudara boleh lihat peristiwa orang mati di muka bumi ini. Salah satu peristiwa orang mati dan kuburnya yang menarik, yang sampai hari ini masih menjadi pencarian, yaitu Genghis Khan. Saudara tahu siapa Genghis Khan? Ya, penguasa di Tibet, Tiongkok sana, dan dia menguasai waktu itu Asia. Lalu waktu dia mati, dia bilang sebelum dia mati dia tulis surat, saya akan dikuburkan di daerah yang saya minta tidak ada orang lain yang tahu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Semua orang yang membawa mayat Genghis Khan ke satu daerah itu, semua dibunuh, mati. Supaya tidak ada yang tahu. Gitu loh. Aneh-aneh ini orang. Nah, Yesus ini, apa yang terjadi? Sampai disewa. Dan mereka membuat sebuah rumor, dikatakan, perintahkan, ayat 64 tadi, Matius 27, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin, sama-sama bilang mungkin murid-muridnya akan curi, jadi dibilang bangkit. Membuat berita hoax. Lompat, ayat Matius 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Katakan gempa bumi yang hebat. Saudara dengar, kenapa harus ditulis gempa bumi yang hebat? Karena ternyata benar gempa bumi terjadi. Dan saudara kalau pergi ke sana, saudara bisa menemukan fakta-fakta tentang gempa bumi itu. Ya, gempa bumi itu. Saudara masih ingat waktu Yesus disalibkan, dia mati pada hari itu, dan pada jam itu ketika dia mati, yang namanya langit menjadi gelap dan terjadi gempa, betul ya? Nah, nanti videonya saudara lihat tahun depan, tapi saya kasih tahu sedikit. Kalau saudara pergi ke Bukit Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan, saudara akan temukan nanti gambar di bawah kaki salib Yesus itu ada tengkorak di bawah. Apa tengkorak ini? Nanti dari gambar tengkorak itu saudara akan pergi dibawa ke sebuah ruangan. Sebuah ruangan, saudara akan temukan sebuah ruangan di mana diyakini Adam dikubur di situ. Adam dikubur di situ. Lalu ada jendela kecil. Jendela kecil itu adalah retakan yang sampai ke tempat Adam dikubur, retakan ke atas sampai ke bawah kaki daripada salib Yesus. Makanya secara teologi mereka melihat yang namanya firman Tuhan di kitab Roma pasal yang ke-5 dan 6. Adam yang pertama datang membawa dosa, Adam yang kedua manusia Kristus membawa keselamatan. Darah Yesus di atas kayu salib turun ke bawah ke tanah, gempa masuk ke celah batu itu sampai ke tanah makamnya Adam. Dan itu membuat sebagai simbol teologis bahwa semua ditebus oleh Kristus. Nah makanya tahun depan kita akan lihat videonya. Lanjut lagi saudara, lanjut kita lompat di sini. Kita lompat di ayat yang ke-5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, jangan kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Bilang, ia tidak ada di sini. Berarti Yesus nggak ada di mana? Dikubur. Saudara dengar baik-baik. Yesus mati. Ada saksinya. Murid-murid, perempuan. Ada juga saksinya bahkan malaikat. Dengar baik-baik. Semua saksi-saksi ini nggak cukup bagi orang-orang. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sewaktu mereka mendengar semua kejadian ini, lihat, dengar baik-baik, menarik sekali. Lompat, saudara lihat di ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam kepala. Artinya apa? Maria datang kepada murid-murid kasih tahu bahwa Yesus sudah bangkit.
Saudara tahu apa yang terjadi? Berita ini tersebar sampai ke imam kepala. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Siapa serdadu itu tadi? Pasukan Romawi yang disuruh ngapain? Jaga kuburan, dibilang. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara dengar baik-baik. Disogok, sama-sama bilang disogok. Disogok tentara Romawi. Lihat 14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai kapan? Jadi sampai sekarang ini, orang-orang Yahudi percaya karena tentara Romawi. Bukan karena perkataan perempuan. Mengapa? Budaya orang Yahudi, perempuan itu tidak bisa dipercaya. Ada perempuan di sekitarmu, coba lihat. Bisa dipercaya dia? Jadi kalau dibawa pengadilan, saksi pertama perempuan pasti gagal. Itu budaya Yahudi. Makanya mereka bilang saksinya adalah siapa? Prajurit-prajurit. Mereka berjaga-jaga, tentara Romawi. Saudara dengar baik-baik, tentara Romawi ini, mereka kan disuruh menjaga. Kalau mereka menjaga artinya apa? Tidak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar. Kenapa ayat ini dibilang, kalau hal ini kedengaran kepada wali negeri, kami bicara sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Karena dengar baik-baik. Ketika Yesus bangkit, hilang dari kubur, tidak ada di kubur, maka tentara Romawi dianggap gagal. Karena tidak ada peristiwa sebelumnya, orang bisa keluar dari kubur. Enggak ada. Dan saudara, kalau pergi lagi ke kitab Yohanes, yang namanya peristiwa kubur Yesus itu kosong, dengar baik-baik. Yesus itu dikafani. Ada meja tempat Yesus dikafani. Kami lihat batu itu tempat di mana Yesus dikafani. Dikafani saudara. Jangan bilang karena dia dikafani maka dia muslim. Begitu loh. Salah besar. Saudara dengar baik-baik. Waktu dia dikafani, dikubur. Waktu Yesus bangkit, katakan Yesus bangkit. Dia enggak bawa kain kafannya. Tinggal di dalam. Kalau saudara lihat film Pocong Indonesia, kalau keluar dari kubur kain kafannya dibawa? Dibawa saudara. Makanya satu kali ada orang Kristen meninggal, ini anak orang bule ini ya. Orang Kristen meninggal pakai jas. Lalu ini anak bule ini menangis, dia peluk papanya. Lalu papanya kaget, ih anakku kenapa bisa sedih sekali? Padahal dia gak kenal ini orang. Terus ditanya, kenapa kamu menangis? Sedih sekali, kenapa? Itu opa meninggal saat pernikahan. Saat pernikahan? Tidak. Kenapa kamu bilang saat pernikahan? Kan tadi dibilang waktu dia sakit. Tidak saat pernikahan papa. Kenapa? Karena dia pakai jas. Kan orang Indonesia, orang Kristen kalau meninggal laki-laki pakai apa? Jas. Jadi saudara bayangkan, kalau saudara seperti itu pada zaman itu pakai jas, Yesus dikasih pakai jas, maka waktu dia bangkit jasnya ketinggalan. Tinggal jasnya. Saudara paham? Ini yang membuat semua dunia goncang. Itu sebabnya nggak bisa satu hari membahas ini. Panjang sekali, banyak detailnya. Tetapi saya mau kasih tahu pada saudara, dengar baik-baik. Bahwa peristiwa kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa yang dikatakan tadi penyesatan yang terakhir. Tidak, ini bukan penyesatan terakhir. Ini adalah kebenaran akhir. This is the final truth. Karena apa? Dengar baik-baik. Yesus ini, kau boleh ngomong apa, kau boleh bikin mujizat, kau buat segala macam. Tapi kau tetap mati. Tiba-tiba dia tidak mati men. Dia hidup. Dia hidup, dia tunjukkan diri kepada banyak orang. Kalau hanya satu orang gak apa-apa, dua orang gak apa-apa. Ini 500 sekaligus. Dan firman Tuhan mencatat masih ada saksi hidupnya.
Masih ada saksi hidupnya. Oke, saya berhenti sebentar. Saudara semua angkat kepala. Siapa baju merah di sini? Siapa saksi bahwa dia baju merah? Angkat tangan. Nah, oke, tundukkan tangan. Kalau saya bilang, hari Minggu kemarin Pak Johnson ibadah pakai baju warna hitam. Saudara akan bilang apa? Salah, warna apa? Kalau saya tanya Feril, Pak Johnson hari Minggu kemarin pakai baju warna apa? Ah, hitam. Nah, kalau saya dengan Feril mungkin dia, aduh gak apa-apa lah Pak Pendeta selalu benar. Tapi ketika semua saudara bilang apa? Warna apa? Saudara dengar, pada waktu itu, ini kebenaran. Tapi enggak hanya kebenaran, kita baca lagi. Saudara baca sama-sama, kembali lagi ke 1 Korintus pasal 15. Sebab, ayat 15. 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Jadi lihat, ini bukan penyesatan, bukan dusta tapi kebenaran. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak dibangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam, lihat, hidup dalam dosa. Dengar baik-baik. Itu sebabnya saya mau kasih tahu saudara bahwa Paskah, sama-sama bilang Paskah. Paskah itu enggak bisa dibuat hanya hari Jumat. Waktu Jumat Agung, Yesus disalibkan. Bagi orang Yahudi, kalau mereferensi kepada kitab Imamat yang kemarin kita bahas, atau kitab Keluaran, bagaimana Paskah dirayakan, yaitu mereka hanya sampai pada pemotongan kurban, sampai pada pengolesan darah. Tetapi Paskah Yesus bersama dengan kita sampai hari ini, tidak sampai di situ. Kita harus lihat sampai pada kebangkitannya. Karena apa? Ini adalah sebuah paket. Ini bukan Paskah Yahudi, ini bukan Paskah bangsa itu. Itu sebabnya kita bahas kemarin, anak lembu Paskah kita adalah siapa? Yesus Kristus. Jadi Paskah kita itu diperingati total, mulai dari kematian Kristus sampai pada kebangkitan Kristus. Ini adalah paket yang sempurna untuk keselamatan, untuk pengampunan, untuk penebusan kita. Makanya dikatakan seperti tadi, bahwa Injil itu adalah Yesus telah mati dan dibangkitkan. Sama-sama bilang, mati dan dibangkitkan. Ini Pak Pendeta bikin kita kayak kelas teologi, kayak di STT. Saudara dengar baik-baik. Kita perlu tahu ini. Mengapa? Dengar. Kita seringkali dibangun pemikirannya oleh informasi yang kita hanya pikir bahwa ya udah, itu peristiwa sudah ada dalam Alkitab, ya begitu sudah. Tidak. Saudara perlu tahu itu dengan jelas, karena kalau saudara tidak mengimaninya, maka iblis akan masuk dalam ruang keraguan-raguanmu. Contoh, kalau saudara tidak melihat peristiwa ini adalah sebuah paket sempurna daripada Allah, maka ketika saudara ngalami seperti murid Yesus di Matius pasal 24, ini ayat terakhir, yuk sama-sama. Matius pasal 24. Ada 2 orang murid Yesus yang berjalan setelah kematian Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Kleopas ketika dia berjalan, ini menarik. Matius pasal berapa? Mana ini? Kebangkitan Kristus. Nah, waktu kebangkitan Kristus, apa yang terjadi? Murid-murid ini, mereka lari, mereka pergi meninggalkan kumpulan yang lain. Karena apa? Karena mereka takut. Karena tentara Romawi pada saat itu mengepung mereka, mencari mencari pengikut daripada kelompok yang menyesatkan ini. Mereka bilang seperti ini, bahwa kelompok-kelompok ini akan mengganggu kita. Kelompok-kelompok ini akan menyebarkan ajaran-ajaran yang membuat kita bisa menjadi kacau. Itu sebabnya mereka
membuat kelompok ini menjadi kelompok yang dikejar-kejar atau kelompok buronan menjadi musuh negara. Bukan Matius 24, Lukas 24. Apa yang terjadi? Kleopas ini menarik sekali. Dia ini masih punya hubungan saudara dengan Yesus. Lukas pasal 24. Kita lihat sama-sama. Yesus menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus di ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus dan terletak 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi, yaitu tentang Yesus yang telah mati disalibkan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah siapa? Yesus sendiri berjalan mendekati mereka. Dengar baik-baik. Mereka ini berjalan setelah Yesus dikuburkan, bukan setelah Yesus dibangkitkan. Nah, setelah Yesus dibangkitkan, mereka bilang seperti ini. Lihat ya, datang Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Katakan, menghalangi mata. Jadi lihat, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu seringkali ada yang dibuat iblis menghalangi mata kita untuk melihat Allah yang telah mengalahkannya. 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan apa? Muka muram. Oke, sebentar baik-baik saudara. Kita baca itu 17 pelan-pelan. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan? Terus, sementara kamu berjalan, berhentilah mereka apa? Dengan muka muram. Oke, dengar baik-baik. Peristiwa ini adalah hari di mana Yesus bangkit. Jadi, Yesus bangkit itu jamnya kita nggak tahu. Dari jam berapa sampai pada jam berapa pada hari yang ketiga. Tapi pada hari yang ketiga itu, waktu murid-murid pergi ke kubur, pada saat yang bersamaan juga ada 2 orang murid pergi ke Emmaus, Yesus datang ke mereka. Makanya mereka nggak lihat Yesus dalam kubur, Yesus salah satunya ketemu dengan 2 murid dari Emmaus ini. Nah, Yesus ngobrol dengan mereka nggak tahu. Karena apa? Mereka diliputi oleh duka, muka mereka muram. Saya mau kasih tahu sama saudara, dalam perjalanan iman kita, kalau kita tidak mengimani yang namanya kematian dan kebangkitan Kristus, ada momen di mana kita kehilangan kepercayaan, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak bisa lihat Tuhan. Kleopas ini ngomong seperti ini dengan temannya. Yesus kita udah ikut. Kleopas ini adalah dan 2 murid ini adalah 2 orang dari 70 murid Kristus. Mereka ini bilang apa? Kita udah ikut Yesus selama 3,5 tahun. Kita ikuti ajarannya, kita lihat mujizatnya. Tapi apa yang terjadi? Dia mati. Bukannya dia harus menjadi raja. Kenapa dia harus mati? Dia dikuburkan lagi. Gitu loh. Mereka tinggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan ke Emmaus itu saudara 70 mil. Saudara tahu itu hari yang ketiga. Jadi lihat apa yang terjadi. Kubur itu kosong. Jam berapanya kita nggak tahu kubur itu kosong mulai jam berapa. Tapi di momen hari itu Yesus yang mati itu datang dan mereka nggak bisa lihat. Mereka nggak bisa lihat. Mereka nggak bisa lihat. Kenapa ini harus saya sampaikan pada saudara? Dengar. Waktu kita ngalami kesedihan dalam hidup, ngalami masalah dalam hidup, ngalami tekanan, harapanmu tidak menjadi kenyataan. Perjalanan hidupmu sepertinya mengecewakan. Dengar, Tuhan bisa datang tapi kita nggak bisa lihat. Kita nggak tahu itu Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mukanya muram terus. Nggak ada pengharapan. Karena apa? Tuhanku mati. No. Saya jelaskan ini detail kepada saudara supaya saudara paham. Masalah apapun dalam hidupmu, dengar, Tuhan kita tidak mati. Tuhan kita hidup. Dia bisa jadi kasih jawaban, kekuatan, mujizat buat kita. Katakan amin. Dengar, jangan jadi seperti Kleopas ini. Sudah banyak saksi-saksi tadi kita sebut. Ada penyesatan dan bilang bahwa tidak benar Yesus bangkit. Kita lanjut lagi yang terakhir di Kleopas ini di Lukas pasal 24. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudara dengar baik-baik.
Bisa jadi saat perjalanan rohanimu, perjalanan imanmu, perjalanan keluarga, studi masa depanmu, engkau tidak sesuai dengan ekspektasimu. Lalu Tuhan hadir lewat seseorang yang tidak engkau tahu. Dan ketika orang itu hadir, engkau merasa dia orang asing. Udahlah, kau nggak tahu masalahku. Pernah saudara seperti itu? Saudara nggak tahu. Padahal sepertinya dia adalah jawaban yang Tuhan beri. Saudara pernah dengar ada kisah bahwa apa yang terjadi? Sebenarnya Tuhan sudah kasih yang namanya jawaban. Tapi kita nggak tahu itu Tuhan. Itu Tuhan. Kita usir dia. Kita usir dia. Pergi. Padahal itu Tuhan. Karena apa? Kita nggak tahu bahwa kuasa Tuhan melampaui dunia yang ada dalam realita ini. Dunia spiritual, dia lampaui semua. Tuhan ada di sana. Lanjut lagi dikatakan ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawabnya, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dan pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala kami dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Dengar baik-baik, dia jelas kotakan. Padahal kami dahulu sama-sama mengharapkan, sama-sama bilang, mengharapkan bahwa dialah datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari semuanya itu terjadi. Sudah lewat, saudara, dengar baik-baik. Dia bilang mana? Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dengar baik-baik, saudara, nggak enak ini ngomongnya. Jadi ceritanya begini, sudah dikasih tahu Yesus yang ngomong bahwa 3 hari dia akan bangkit, maka kuburnya kosong, Maria pergi ke sana dan murid-murid pergi ke sana. Mereka udah dengar bahwa malaikat bilang apa? Nggak ada lagi dia di sini. 2 orang ini tetap nggak percaya. Makanya mereka pergi ke Emmaus, tinggalin. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, keras ini, gak enak, kita baca yuk. Gak enak ini, 1, 2, 3. Hai kamu orang bodoh. Lukas 24, 25, tandai ini di Alkitabmu. Hai kamu orang apa? Bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dengar baik-baik. Orang yang tidak melihat, mengerti peristiwa kematian sampai kebangkitan Kristus. Dengar, dari ayat ini, tadi kita sudah dengar, ada momen di mana kita menjadi seperti orang bodoh. Karena kita berpikir Yesus hanya nabi, mati. Kami harapkan dia menjadi raja. Yesus bilang, benar aku jadi raja, tapi bukan seperti raja yang kau inginkan. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya Yesus bicara kepada mereka. Waktu bicara, Yesus bilang, menjelaskan, dan mereka minta tinggal bersama. Makanya ada lagu, tinggal sertaku. Nah, lagu itu diambil dari ayat ini. 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu sama-sama 31, 1, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Katakan, terbuka mata mereka. Di atas dikatakan apa? Mereka bodoh, hatinya lamban. Tetapi ketika mereka mengerti siapa Yesus yang mati dan bangkit, mata mereka terbuka. 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita apa? Berkobar-kobar. Dengar, kematian kebangkitan Kristus kalau difahami, membuat hati kita apa?
berkobar-kobar. Ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapat ke-12 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Dengar baik-baik, 34. Kata mereka, 1, 2, dan 3. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Saudara, sebentar lagi kita akan, pemain musik boleh maju, mengambil roti perjamuan kudus. Saya berharap hari ini saudara dan saya bulat hati, sama-sama bilang bulat hati, menerima firman Tuhan bahwa Yesus itu mati dan dibangkitkan. Sekalipun sampai hari ini ada orang yang mengarang cerita bahwa Yesus tidak dibangkitkan. Orang sampai dibayar, disogok supaya mereka membuat rumor bahwa Yesus tidak dibangkitkan. Tapi kita lihat ada saksi-saksinya. Mulai dari 1, 2, 500 orang. Ada saksi-saksinya. Dan kita lihat juga bahwa apa yang menjadi kunci peristiwa kebangkitan ini menolong untuk para murid pada waktu itu teguh imannya kepada Allah, mengikuti Kristus. Murid-murid ini secara khusus para rasul, mereka menengadahkan tangan dan hati hidupnya dan berkata, kami terima peristiwa kebangkitanmu, kematianmu. Dan itulah yang diberitakan sampai kepada kesudahan zaman. Dan saudara tahu para rasul ini membayar nyawa mereka untuk berita itu. Mengapa mereka mau mati untuk berita hoax? Itu buktinya bahwa ini bukan berita hoax. Mereka sampai rela mati. Karena apa? Karena ini bukanlah yang dikatakan penyesatan terakhir. Ini kebenaran terakhir yang mengalahkan iblis. Semua hal yang membuat manusia bodoh, hatinya lamban. Kematian kebangkitan Kristus membuat itu semua sirna. Membuka semuanya dan bilang, aku hidup. Yesus yang hidup ini hari ini adalah Yesus yang mau berjalan bersama dengan saudara. Dia tidak tinggal bersama dengan kau di rumahmu, tapi dia tinggal dalam hati kita setiap hari. Dia inilah kenapa dia bangkit tidak ada di kubur, supaya dia bisa ada di hati kita, supaya dia bisa berjalan setiap hari dengan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar untuk percaya pada firman dibandingkan dengan cerita-cerita bohong yang dibuat oleh ahli Taurat, yang dibuat oleh orang Farisi itu. Terima kasih untuk kebenaran bahwa Allah Tritunggal yang membuat peristiwa kebangkitan terjadi. Dan terima kasih untuk kebenaran bahwa kebangkitanmu adalah kebenaran akhir yang lebih besar. Dan kami berdoa saat ini seperti Yesus yang mengambil perjamuan kudus bersama dengan Kleopas dan mata mereka dibuka. Hari ini dengan kebangkitan Kristus, bukakanlah mata kami Tuhan. Saudara berdoalah kepada Tuhan.